Waduh, ada apa nih rame-rame? Eits, jangan salah sangka dulu ya. Yang lagi teriak-teriak bukan aksi demo, apalagi komentator bola. Suara cepat tanpa henti itu adalah milik sang juru lelang, Gudang Lelang Teluk Betung, Lampung. Salah fokus banget sama bahasa dari juru lelangnya. Tadi nyebutin angka 35, 34, 35 itu gak ngerti banget. Terus habis itu ada 250, 350, 500, gini-gini. Ada yang gini-gini. Tapi ternyata ini adalah kode-kode untuk pelelangan ikan di Teluk Betung sini. Keren, juru lelangnya keren. Sebelum ikan hadir di meja makan, inilah salah satu aktivitas yang menjadi jembatan antara nelayan dan pembeli. Berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Selatan, semua ikan hasil tangkapan nelayan dikumpulkan di gudang lelang. Ditata rapi berdasarkan jenisnya, calon pembeli dari tengkulak dan pedagang pasar sudah memenuhi lokasi. Saya dapat ikan kerisi karena harganya miring sama ikan simbakuel. Oke, berapa rupiah harganya? Itu harganya 950 sama 985. Yang paling susah itu ikan kakap merah. Itu berebut-rebut. Harganya yang berani tinggi ya diambil, yang nggak berani tinggi nggak ngambil. Tepat jam 5 sore, ditandai dengan suara melengking tanpa jeda, lelang dimulai. Rentetan kata yang diucapkan nyaris tanpa henti selama 15 detik sangat susah didengar bagi mereka yang tak terbiasa. 300, 300, 250, 250, 300, 300, 400 tawar, 400, 1, 3, 50, 500 tawar, 500, 35, 55. Artinya apa Bang kalau boleh tahu? Artinya kalau seumpamanya kita pertama penawaran awal dulu, seumpama tadi 300. Kalau seumpamanya dari angka 300 itu nggak ada yang mau, disyaratkan dia kode gini, kita akan turun jadi 2,5 gitu. Tapi kalau seumpamanya ada banyak yang kode ngawe gini, dia akan naik terus sampai nominal tertinggi dan sampai orang terakhir yang ini baru dia dapat. Biasanya dalam pelelangan ada 2 juru yang harus diperhatikan oleh pembeli. Selain juru lelang, ada juru tunjuk yang bertugas menancapkan tongkat kayu pada keranjang ikan. Karena itulah, juru lelang tak perlu menyebut jenis ikan, tetapi cukup memberikan penawaran harga. Angka-angka yang disebut abang tadi apa? Contohnya coba kalau pelan-pelan dikit gimana? 300, 300, 300, 300, 300, 250, 250, 50, 260, 60, 70, 80, 280, 300 dan terus. Itu diulang-ulang? Enggak, jadi artinya sampai 3 kali ulangan kita. Kalau ketika 3 kali itu nggak ada nawar, turun. Kan tadi turun tuh kan. Terus itu pas ketemu angka 250, kan ada nawar tuh, naik kita terus. Sampai terakhir orang yang terakhir ini minta kode itu, baru itu yang dapet. Tak hanya sekedar menjual, juru lelang jugalah yang menentukan harga awal dari ikan yang dilelang. Karena itulah, juru lelang wajib memahami harga pasaran ikan yang terkini, serta bobot ikan dalam setiap keranjang hanya dalam pandangan mata. Menurut abang kriterianya sebenarnya apa sih? Tadi kalau saya lihat kok keranjangnya urut dari belakang ke depan, itu kriterianya gimana itu? Kriterianya kita kan udah tahu nih, ikan seumpamanya ikan kakap nih, setengah basket namanya itu. Kita udah tahu gambaran, oh ini sekitar 20 sampai 30 kilo gitu. Jadi kita pasarannya tahu, oh 50 kilo, 50.000 di sehari, sekilonya. Kalau misalnya setengah dari 4, kan penuh itu 40. Berarti setengahnya 20. Berarti kali 50 berarti 1 juta. Kita tawar dulu buka 1 juta. Layaknya wasit di pertandingan olahraga, juru lelang wajib sangat teliti mengawasi kode yang datang dari pembeli. Salah sebut harga atau bobot ikan, nelayan ataupun pembeli bisa sama-sama merugi. Kalau kecolongan gitu jadinya gimana tuh? Ya paling tetap yang dapat yang B. Itu aja. Berarti anggota tubuh yang paling diliatin sama abang tuh tangan? Tangan. Sebenarnya semua. Karena
dari pembakul itu beda-beda. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai mata gini-gini, pakai kepala gini-gini. Tergantung daripada si kenyamanan si pembakul tersebut. Tak hanya juru lelang saja yang harus fokus dalam pelelangan, peserta atau para pembeli pun juga berkonsentrasi penuh mendengar dan menyimak semua kode sang juru lelang. Karena kalau tidak cepat dan gesit, dalam hitungan detik, ikan incaran bisa langsung direbut pembeli lainnya. Itu nawar, kode duit. Kalau gini apa itu? 150. Oke, kalau 200 yang lain? Kalau 250 kayak gini. Oke, gini? Kalau gini 350. Oke, saya lihat ibu gini-gini tadi apa itu gini-gini? 70.000. Ya cara cepatnya kayak gini lah. Misalnya dia nawarin segitu ya saya lebih ujungnya dari 250 kayak gitu. Oh, naikinnya? Iya, naikin. Jadi dia kan ngasihnya sama saya. Cari cepatnya aja, simpelnya aja. Meskipun tawar-menawar terbilang seru dan sengit, persaingan antar pembeli tetap berjalan dengan sportif. Apalagi, para pembeli rata-rata sudah punya incaran ikan masing-masing. Dalam sekali pelelangan, ikan yang terjual bisa mencapai 1 ton atau lebih, tergantung musim. Omsetnya pun mencapai ratusan juta rupiah. Tak kurang dari 1 jam, proses lelang pun berakhir. Meski masih terbilang sistem konvensional, tetapi hasilnya terbukti sangat efisien dan profesional. Oke. Akhirnya selesai juga nih. Semua terjual nih berapa ton ikan nih. Pertandingan bola sore ini. Bukan pertandingan bola ya. Pelelangan ikan di Teluk Betung kurang lebih 1 jam. Dari tadi prosesnya, wah dengan kode-kode dan juga juru lelangnya keren banget. Habis semua terjual. Ini berapa ton ikan terjual. Keren. Sebagai salah satu pelabuhan ikan tersibuk di Bandar Lampung, kawasan Teluk Betung telah menjadi pusat aktivitas nelayan sejak abad ke-19. Dari catatan sejarah, setidaknya nelayan Aceh, Palembang, Jawa sampai Sulawesi kerap menjual tangkapannya di Teluk Betung. Dan uniknya, sistem dan nama gudang lelang diketahui telah ada sejak tahun 1839. Ya awalnya diprakarsai sama tua-tua kita dulu. Hanya beberapa segelintir nelayan mengadakan pertemuan, mengkonsep, membuat koperasi loh Mas, untuk membantu hasil tangkap nelayan dari segi penjualan sampai perbekalan itu diprakarsai oleh tua-tua kami pendahulunya. Yang unik, meski telah menjadi sebuah profesi, juru lelang ataupun juru tunjuk tidak mendapatkan gaji secara resmi. Mereka hanya menerima upah dalam bentuk ikan yang diberikan nelayan ataupun pemenang lelang. Capek nggak sih Bang? Haus nggak sih? Ya sebenarnya gitu mah capek, haus sih, cuman yang namanya profesi gitu kan. Ya jalanin aja lah. Oke, Bang Rohim terakhir. Bang Ya. Rohim kayak gini tuh maaf ya, fee-nya atau istilahnya tuh upahnya gitu ya. Oh. Itu tuh ongkosnya itu tuh dari mana sih sistemnya gitu kalau juru lelang ini? Kalau kita itu kan tadi kan ada yang namanya juru tunjuk. Nah, juru tunjuk itu kan ngambilin ikan. Setiap tunjuk ngambil ikan. Itu nanti kita lelang lagi lah, itu ongkos kita. Oh, setiap nanti itu dikalikannya berapa? Oh gitu. Itulah upah kita gitu. Menjadi tradisi unik selama ratusan tahun, cara lelang ala nelayan Teluk Betung menjadi satu-satunya kawasan di Lampung yang masih memakai cara lelang. Tetapi, sistem inilah yang membuat pasar semakin dinamis. Nelayan bisa mendapatkan keuntungan maksimal, sementara pembeli punya kesempatan mendapat ikan dengan harga yang kompetitif. Semua lewat rentetan suara sang juru lelang.